Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bab taghlidhi 'uqubati man amara bima'rufin aw naha 'an munkarin wa khalafa qawluhu fi'lahu. Kita sudah memasuki materi baru, jadi bab ke-24. Ai hadza babun fi bayani taghlidh 'uqubati man amara bima'rufin aw naha 'an munkar wa khalafa qawluhu fi'lahu. Ini bab yang membahas tentang kerasnya sanksi, kerasnya siksa bagi orang yang memerintahkan berbuat yang ma'ruf atau bagi orang yang mencegah kemungkaran tetapi wa khalafa qawluhu fi'lahu, perkataannya itu ternyata berbeda dengan perbuatannya. Beloknya judulnya. Jadi wa khalafa qawluhu fi'lahu, atau baru terbaca wa khalafa qawluhu fi'luhu. Jadi atau perbuatannya berbeda dengan perkataannya. Nah, jadi Imam Nawawi menempatkan bab ke-24 ini setelah bab ke-23 kita sudah membahas panjang lebar tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi seolah bab ini menjadi penutup lekal bab ke-23, karena bab ke-24 ini lamun terbicara tentang ilmu dakwah, masuk di antara salah satu ciri yang terpenting di antara amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi bab ini membahas kerasnya sanksi dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi apa yang dilakukan, apa yang disarankan berbeda dengan apa yang dilakukan. Nah, ini sebenarnya bab ini yang berisi nanti hadis-hadis atau ayat Al-Quran lebih banyak membahas tentang, atau tujuannya lebih banyak kepada orang-orang yang menjadi atau membawa peran utama dalam dakwah, guru, dai, khatib. Nah, jadi ini betul-betul harus menjadi perhatian kita, tetapi juga tidak menutup kemungkinan seleput teh. Nah, karena seleput teh kan tetap berdakwah, memiliki kewajiban dakwah paling tidak di dalam lingkungan keluarga teh. Jadi ini betul-betul harus menjadi perhatian kita. Pengarang mengawali bab ini dengan menampilkan 3 ayat Al-Quran. Jadi 2 ayat Al-Quran membahas tentang bab ini. Tetapi oleh pengarang Imam Nawawi, beliau menampilkan 3 saja sebagai contoh tentang kerasnya ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku dengan si beramar ma'ruf nahi munkar legu dan sesuai perkataan barang perbuatan. Mari kita lihat 3 ayat tersebut. Jadi ayat yang pertama yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 44. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk melakukan kebajikan
wa tansawna anfusakum, padahal kalian lupa terhadap diri kalian sendiri. Wa antum tatslunal kitab, dan kalian sudah membaca Alkitab, maksudnya At-Taurat. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak berakal? Nah, ini ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi, kepada ahli kitab. Karena layak sendek mana turun ayat ini, jadi Arab, seorang ahli kitab, seorang Yahudi di kota Madinah. Jadi dia mengakui betul tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, lagu masih tetap mendengar tentang Islam. Tetapi sebagian besar keluarganya waslepunnya tentang Islam. Nah, jadi suatu hari dia berkata, ente selepume tetap angkun istiqomah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap dalam agama Islam, karena Muhammad atau Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya. Nah, ngenokatnya lagu ia sendiri tetap dalam teman Islam. Nah, ini mungkin disebabkan beberapa alasan, entah gengsi. Lagu biasanya dalam pembesarannya sekek gengsi. Ya kita lihatlah Abu Jahal, bahkan ya bukan Abu Jahal dan tahu Nabi Muhammad atau Islam itu benar, tahu nek. Nah, tetapi karena gengsi, nah jadi sampai dia meninggal dalam keadaan kafir. Nah, jadi nona suruh anggota keluarganya tetap angkun ikuti agama Muhammad, tetap dalam Islam lagu yang dan mele, maka turunlah ayat ini. Atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna al-kitab afala ta'qilun. Jadi apakah kamu menyuruh orang lain berbuat kebajikan sementara kamu sendiri lupa kepada dirimu, padahal kamu sudah membaca Taurat. Dalam Taurat ini sudah dijelaskan secara detail, bahkan sangat gamblang. Jadi nabi terakhir dan itu pasti kebenaran yang akan dibawa adalah Nabi Muhammad dengan ciri-cirinya. Selepune sebutnya dalam Taurat dan Injil. Lagu marokat seperti itu. Hasadan min indi anfusihim, karena hasad, karena dengki, karena gengsi. Dan namanya datang Islam. Nah, dialah yang disindir, bahkan dicela oleh ayat ini. Nah, jadi Imam At-Tabari dalam tafsirnya al-bir itu maksudnya al-iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dalam kaidah ayat ini walaupun turun khusus kepada ahli kitab Yahudi, tetapi tetap yang dimaksudkan adalah kita juga. Ini aran al-ibratu bi'umulil lafzi la bi khususis sabab. Jadi umum ayat ini yang dilihat. Pokoknya siapapun dia. Jadi bukan hanya Yahudi walaupun memang turunnya berkenaan barang Yahudi ini. Tapi arahnya sasarannya semua kita. Nah, terbukti dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi hadis ini dinilai sahih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, "Marartu lailatan usriya bi ala unasin tuqradu shifahuhum wa alsinatuhum min maqarid minna." Ketika saya dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sempat melalui sekelompok manusia di mana kelompok manusia itu digunting sedemikian rupa lidah mereka dan mulut-mulut mereka dengan gunting dari api neraka. Kaget saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas saya bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Siapa sih mereka itu sedemikian rupa siksaannya begitu dahsyat? Nah, qala Jibril menjawab, "Haula'i khutaba ummati." Itulah dia khatib-khatib, penceramah, dai di lingkungan umatmu. Alladzina ya'muruna an-nasa bil bir, alladzina ya'muruna an-nasa bil bir wa yansawna anfusahum. Mereka hanya bisa berkuar-kuar memerintahkan manusia melakukan kebajikan, padahal mereka sendiri tidak melakukannya, lupa terhadap dirinya. Nah, jadi jelas angkat malaikat Jibril menjawab, haula'i khutaba ummatika. Itu adalah bagian dari umatmu.
Jadi walaupun Jibril menjawab khutbah, orang biasa juga yang melakukan dakwah tetap aran khutbah. Jadi para khatib, para dai, muballigh. Jadi ayat ini juga berkenaan tiba ita. Jadi Allah mengakhiri ayat ini, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal sehat? Mereka istilah Rocky Gerung. Apa kalian tidak menggunakan akal sehat? Karena perbuatan mereka memerintahkan, ya termasuklah kita, memerintahkan orang lain melakukan kebajikan, kita sendiri tidak melakukannya. Ini tidak sesuai sama sekali dengan akal sehat. Nah, seolah-olah Allah berkata seperti itu. Coba si berdua Dalilul Falihin. Coba lihat, afala ta'qilun misalnya dalamnya. Tanbihun ala anna ma sadara minhum kharijun an af'alil uqala. Jadi ini peringatan keras bahwa apa yang muncul dari mereka, perbuatan yang mereka lakukan, memerintahkan orang lain, kemudian dia sendiri tidak melakukannya, ini kharijun an af'alil uqala. Ini sangat bertentangan dengan perbuatan orang-orang yang berakal. Udah keluar dari perbuatan orang-orang yang berakal. Hanya orang yang tidak berakal yang sanggup melakukan ini. Betapa tidak dengan pengarang. Id markus fil aqli anna al-insan idza lam yahsul maslahatu nafsihi kaifa yahsulu li ghairihi. Sebab fokusnya adalah, ini logikanya, manusia itu kalau tidak mampu mengurus kemaslahatan dirinya sendiri, ini kan ngurus dirinya dari bau ini. Fakaifa yahsulu li ghairihi, bagaimana dia bisa mengurus orang lain? Kan dakwah memerintahkan kebaikan ini, kita nyelamatkan dengan kita sendiri, dia tahu nyelamatkan diri itu bagaimana bisa menyelamatkan orang lain? Nah, kan aneh ini. Ini sangat tidak masuk akal. Nah, kalau ini tidak masuk akal, cara seperti ini bertentangan dengan akal, kata pengarang ini, wala siyama maslahatun yakunu fiha najatuh. Lebih-lebih ini menyangkut kemaslahatan di mana keselamatan itu ada di sana, maksudnya agama. Kalau perbuatan ini saja sudah dianggap tidak sesuai dengan akal oleh Allah, bagaimana bisa sesuai dengan agama? Nah, pantas Allah sangat mencela. Jadi sampai-sampai mencela ayat kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini selepas harus hati-hati. Ya terutama yang lah mungkin si nyampe yang tidak kena sebajang-bajang ini fokus utama ini. Pak Kaling jadi pemimpin, Pak Gurguloh, Ustaz Said, ini fokus utama ini. Sikit harapan terselebute ya, tersaling doa yang mudah-mudahan dia tetap istiqomah karena tidak ada yang sempurna. Jadi ada doa lupa teh. Jadi saling ingatkan, saling doakan. Jadi mudah-mudahan terbau menjauh si sampai. Nah, cuma kadang-kadang juga ayat ini membuat sebagian di antara kita salah paham. Kan berat nih tugas dengan si berilmu atau berdakwah. Adikan dia berdakwah. Bahkan lamun dengar pernyataan Imam Ibn Ruslan dalam Az-Zubat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Dengan si berilmu lagu dina malang ilmunya itu lebih dulu disiksa ketimbang penyembah berhala. Agia timununa dikamben dia berilmu. Ini salah. Ada barang ini adikan beden itu berdakwah. Soalnya itu dulu kena sasaran. Nah, jadi salah paham. Kata para ulama, jadi kewajiban itu dua. Pertama adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Si kedua mengamalkannya. Jadi lamun dek tak amalan berdosa itu, bahkan ini sanksinya sangat keras. Lagu lamun gara-gara ini karena takut kita kena sanksi ndek te berdakwah, kita dengan melakukan kemungkaran tedok lah. Detereni ini kita ngelarang dengan itu ndek bau. Salah, karena kewajiban kita juga di sana. Ndek te melakukan amar ma'ruf nahi mungkar juga kena dosa. Jadi ada dua perintah. Perintah pertama adalah amar ma'ruf nahi mungkar, perintah yang kedua adalah melaksanakan apa yang kita perintahkan, apa yang kita sarankan.
Jadi lamun dia gawe berarti dua ya tak kena. Mar bahasa dono maju mundur kena gitu. Ayat yang kedua yaitu surat As-Saff ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, dan kenyataannya Allah langsung menghitab orang-orang yang beriman tentang masalah ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Kan sampai sanggup tega mengeluarkan perkataan-perkataan yang kamu sendiri tidak mau melakukan apa yang kamu sarankan. Kan ngono komen. Jadi itu bahasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat ketiga, kabura maqtan. Jadi sangat murka Allah. Kabura maqtan. Jadi kata-kata maqtan ini ghadabun syadid, kemurkaan yang sangat luar biasa. Ada barang ayat kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Jadi kabura maqtan, amat besar murka Allah Subhanahu wa taala indallah an taqulu ma la taf'alun. Ketika kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Jadi penegasan ya kali ayat seperti ini surah Al-Baqarah 44 ini. Nah, jadi lamun si As-Saff ayat 2 ini langsung khitabnya adalah orang-orang yang beriman. Nah, apa maksudnya? Jadi lamun ayat pertama ini itu tujuannya adalah orang-orang ahli kitab. Di sana ada orang-orang munafik. Jadi orang-orang Yahudi, karakter si paling mendasar dengan ahli kitab atau orang Yahudi atau dengan semunafik itu adalah ngakalang ini. Dia mengatakan A, tetapi apa yang dilakukan adalah B. Jadi sampai-sampai kalian wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dia melakukan sesuatu yang buruk, lalu ketika dia kena hendak melakukan keburukan, apa jawabnya? Innama nahnu muslihun. Bukan, kami melakukan kebaikan, kami melakukan perbaikan. Jadi selalu tidak sesuai apa yang dilakukan dengan apa yang dikatakan. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Tapi mereka tidak sadar. Nah, jadi inilah karakter dengan munafik. Nah, jadi surat As-Saff ayat 2 ini hendak milu-miluan mengikuti karakter atau sifat dengan munafik. Nah, yang berlangsung khitabnya kepada orang-orang yang beriman. Jadi lamun ada di antara kita yang melakukan seperti itu, secara tidak langsung kita ikut dalam golongan orang-orang ahli kitab atau orang munafik ini. Nah, jadi sangat pantas Allah mengatakan kabura maqtan. Jadi sangat besar murka Allah terhadap orang yang mengatakan apa yang tidak dia lakukan. Nah, ayat si kedua ini As-Saff ayat 2 ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Baydawi dalam tafsir beliau. Qala Al-Baydawi, ruwiya annal muslimin qalu. Jadi waktu itu kaum muslimin selalu berkata satu dengan yang lain. Apa namanya? Lau alimna ahabbal a'mal ila Allah la badalna fihi amwalana wa anfusana. Jadi andaikan kita mengetahui ahabbal a'mal, ada perbuatan-perbuatan yang paling dicintai oleh Allah diberitakan oleh Rasulullah kepada kita, la badalna amwalana wa anfusana. Wah, kita tidak tanggung-tanggung, pasti kita akan lakukan bahkan dengan mengorbankan jiwa, harta. Nah, menokatnya kaum muslimin. Nah, jadi Allah menjawab langsung dengan ayat berikutnya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatilunahu fi sabilihi saffan. Nah, jadi artinya Allah menurunkan dan memerintahkan sesuai barang kemelek ini. Andai pada itu hari ini ada amal yang sangat dicintai Allah, andai pada itu si Nabi Muhammad
kita pasti akan melakukannya walaupun dengan mengorbankan harta dan jiwa. Langsung turun ayat berikutnya memerintahkan tentang jihad, berperang melawan kafir Quraisy. Nano turun ayat perang ini, sebagian mengikuti, sebagian kaum muslimin ini tidak melek. Falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum. Jadi begitu turun ayat perang ini, tawallau, mereka pada berpaling, kecuali sedikit di antara mereka yang mau berperang, ikut berperang. Nah, ini yang pokoknya turunan ayat ini. Wah, ente berkuar-kuar ngelaku amal paling bagus ini keturunan jihad. Berarti sebagian, bahkan sebagian besar yang mundur. Ayat yang ketiga, wa qala ta'ala ikhbaran an Syu'aib sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ketiga yaitu surat Hud ayat 88. Nah, ini berkenaan dengan Allah menceritakan tentang kisah Nabi Syu'aib ketika beliau berpidato di tengah-tengah umatnya. Pengennya potongan pidato beliau ini yang diabadikan dalam Al-Qur'an, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Saya tidak ingin sama sekali dengan Nabi Syu'aib an ukhalifakum, untuk menyalahi atau berbeda dengan kalian terhadap apa yang saya larang kalian untuk melakukannya. Artinya saya tidak ingin melakukan apa yang saya perintahkan kalian, apa yang saya larang kalian melakukannya. Masa aku melarang kalian terus aku sendiri gawe? Saya tidak ingin seperti itu. Nah, ini angkat Nabi Syu'aib. Jadi beda barang ayat seperti ini, barang ayat kedua baru ini. Nah, jadi ini di antara ayat-ayat yang menunjukkan kerasnya siksaan atau peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala tentang adanya sanksi terhadap orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tetapi dia sendiri tidak melakukan seperti apa yang dilakukan. Nah, Arak sih menarik sedikit. Jadi Arak seorang tokoh cendekiawan muslim Indonesia suatu hari menyebutkan bahwa telu ayat ini adalah ayat yang paling ditakutkan pada masa-masa pemilihan umum barang kampanye. Nah, coba perhatian ketika Arak musim kampanye pemilihan umum, sempat enggak atau pernah enggak terdengar ayat ini didengung-dengungkan? Hampir bergerepet ayat-ayat Al-Quran ini ya musim-musim pemilu kampanye yang jarang, bahkan hampir tidak pernah kita dengar ini telu ayat ini. Ndetawah dengar dengan kabar maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali murka Allah terhadap orang yang mengatakan apa yang tidak dia lakukan. Kumbeknya karena memang musim-musim ini adalah musim dengan berjanji, jual beli janji, dan ini memang bukan sesuatu yang tabu. Selepu tepe denau dimanapun itu, lamun tidak berjanji tidak leku. Nah, ini tantangan yang sangat berat. Jadi lamun tidak berjanji tidak leku. Nah, yang jadi masalah sekarang kalau berjanji kan ada dua pilihan, harus dibayar janjinya lamun nebeu. Coba embe dengan kampanye tidak memberikan janji-janji, hampir tidak ada hitam, pasti ada janji ini. Yang jadi masalah jemaah, kalau dia sukses menang, dia wajib membayar janjinya. Nah, kalau yang dijanjikan itu adalah masyarakat secara keseluruhan, bisa tidak terpenuhi? Mau pidato berjanji 1000 dengan dia harus bayar lek selepon ini. Ya syukur-syukur lah isi kantong yang memenuhi. Kalau tidak, beda kan. Nah, sekarang kan kita saksikan dengan bergerombolan ini si entaknya si KPK gara-gara ini sangat nyata. Jadi persis maraepe si gambaran si Rasulullah 1400 tahun neng kegite tewa dengan sangat nyata.
Jadi pantas ngenongkatnya sendikawan muslim buru ini 3 ayat ini adalah ayat yang paling ditakutkan pada musim kampanye barang pemilihan umum. Karena apalagi itu sistem seluruh dunia ini sistemnya adalah jual beli janji ini. Jadi dia harus ingkari janjinya atau bayar, ada 2 pilihan. Jadi lemona bayar, mampu ndak? Ya, syukur market yang berdua adalah mampu dari sakunya. Tapi seberapa banyak dia punya persiapan lamun sekono lalu jamaah sejanji di masyarakat. Lamun dia mampu membelekannya. Nah ini. Suatu hari arak seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, saya ingin sekali turun ayat, ingin melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bagus dengan Ibnu Abbas, hal ballagta, sudah kamu lakukan itu? Gen, saya ingin, ini baru ingin. Karena si Ibnu Abbas, Anda siap dibongkar nanti aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaget. Al-Qur'an sudah sangat tegas. Nah, bacaan si Ibnu Abbas telu ayat ini. Al-Baqarah 44, As-Saff ayat 2 telu, barang Hud 88 ini. Kaget. Periksa diri dulu baru kemudian sampaikan. Jadi kira-kira siapa yang dulu? Kalau sudah maka lanjutkan, sampaikan. Jangan nokat Ibnu Abbas ngono laki-laki itu. Nah, jadi sekali lagi ini betul-betul harus menjadi perhatian seleput lah. Ndekne tiang bang, ndekne para khatib, ndekne pak kaling, seleput karena seleput jadi mubalik. Seleput jadi khatib, paling tidak di rumah tangga. Sekarang kita masuk ke hadis. Nah, sekik hadis ini jadi penutup ini Imam Nawawi. Wa an Abi Zaidin Usamah bin Zaid bin Harithah. Hadis ini bersumber dari Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah. Jadi Zaid Usamah terkenal. Usamah bin Zaid putra dari Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid ini adalah seorang pemimpin, bahkan pemimpin terakhir sepilih Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau adalah pemimpin terakhir yang paling muda. Jadi sempat ketika ditunjuk oleh Rasulullah mengejutkan semua sahabat-sahabat senior. Nah, ketika Rasulullah sakit, nah jadi saat itu tentara Romawi ingin mengobrak-abrik pasukan kaum muslimin dan Rasulullah dalam kondisi sakit, kelihatannya Usamah bin Zaid ini waktu itu sangat muda usianya, baru 11 tahun, yang pernah target para sahabat waktu itu cuma kan dinereni merotes. Jadi kelihatan Usamah bin Zaid entah pimpin peperangan ini langsung berangkat ke Syam, perbatasan Syam untuk melawan pasukan Romawi. Nah, jadi dengan sangat mantap karena ini Rasulullah yang memilih, jadi tidak peduli usianya ini berapa, sangat muda beliau. Jadi nanti tengah perjalanan ondeman ngene berangkat. Jadi sahabat-sahabat pada ngerawas ya. Kan dia jadi Rasulullah dan ini. Kan dia pilihan padahal kan Umar harap. Jadi selain pun sahabat-sahabat senior harap. Nah, jadi ketok lah Rasulullah angkon perbincangan ini. Dalam kondisi sakit Rasulullah keluar kumpulan sahabat. Dengar kuan pada ngerawas tentang Usamah bin Zaid ini. Pendek percaya pilihanku ini, pendek percaya pilihanku berarti pendek percaya pilihan Allah. Tapi Usamah bin Zaid ini anak muda yang paling saya sayang di antara kalian. Nah, sampai ngenongkat. Nah, jadi dengar pernyataan Rasulullah yang sangat tegas ini, mantap sahabat ini mulai setengah-setengah ngan terpimpin si kena beci. Nah, jadi mantap dan bahkan sesuai barang
pernyataan Rasulullah ini, Usamah bin Zaid ini bisa mengalahkan Romawi dengan sangat gemilang. 4 petang sejelon perang, sebiji sahabat mendarat sesahid. Nah ini yang sangat luar biasa. Jadi Usamah bin Zaid ini mampu mengalahkan tentara Romawi dengan sangat gemilang. Nah, jadi yang pernah acuang jempol si sahabat-sahabat selain. Nah, jadi hadis ini bersumber dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaannya kepada beliau berdua. Pengen bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, yu'ta birrajul yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat ada seseorang itu dibawa, dihadirkan. Fayulqa finnar, lantas dia dilemparkan di tengah-tengah kobaran api neraka. Fatandaliqu aqtabu batni, maka keluarlah usus dari perutnya. Jadi aktab jamak dengan kibun, jadi badok. Saking dahsyatnya siksaan dengan ini sampai sugul badoknya. Jadi marah dengan operasi. Fayaduru biha kama yadurul himar fil raha. Maka orang itu jadi rijal, rajulin laki-laki, seseorang. Maka orang itu berputar keliling mereka biha dengan membawa ususnya itu kama yadurul himar fil raha, persis seperti kelilingnya keledai itu mengelilingi penggilingan. Jadi berputar mereka sambil menyeret ususnya berserakan sugul, sangat mengerikan. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, maka seluruh penduduk neraka itu keluar berhamburan, berkumpul karena kaget gitu kondisi no. Fayaquluna, lantas mereka berkata, ya fulan, langsung kena dengan ini, malaka, dalam riwayat lain ma asabak, apa yang menimpamu ini, ada apa, kenapa bisa terjadi seperti ini? Alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah dulu di dunia engkau yang memerintahkan kami melakukan yang ma'ruf dan melarang kami melakukan kemungkaran? Kan side lah di dunia ngajari teh, memerintahkan yang ma'ruf kemudian melarang kita melakukan kemungkaran. Kan dengannya kejadian deh, kan dengannya nasib deh. Jadi ini yang bertanya dan heran adalah para penduduk neraka. Fayaqulu, orang itu menjawab, bala, ya benar. Nah jadi lamun jawabannya bala berarti pertanyaannya no menggunakan kalimat negatif, menggunakan kalimat nafi. Alam takun, bukankah? Nah, ini apa jawabannya? Bala, benar. Kuntu amuru bil ma'ruf, saya memang di dunia dulu sering memerintahkan yang ma'ruf. Wala atihi, tetapi saya tidak melakukannya. Tahu nak merintah doang, dan buin dia gawe. Wanha 'anil munkar wa anha 'anil munkar, dan saya memang sering melarang orang lain melakukan kemungkaran. Wa atihi, tetapi saya yang melakukannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini sekali lagi dengan sangat tegas Rasulullah menceritakan kita tentang sanksi hukuman orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar tetapi dia sendiri tidak punya i'tikad, darah i'tikad sekejik-kejik untuk melakukan apa yang diperintahkan. Nah, jadi kaitannya barang seperti ini, ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar tetapi dia belum sepenuhnya bisa melakukan apa yang disampaikan. Nah ini sesuatu yang lumrah. Yang dikatakan dalam hadis ini semeten-meten meleh darah inisiatif negawe. Lamun dengan memerintahkan ini kemudian suatu saat dia tidak melakukan hal yang sama sesuai barang perintah ini kan terpleset tangannya. Dan semua manusia pasti kecuali Rasulullah pasti pernah melakukan kesalahan
Jadi kan itu mungkin. Nah karena itu kata para ulama, jangan sampai ada orang yang mengatakan gara-gara ini terus nenek berdakwah. Kemudian khotbah ini ngeri, bukan. Jadi bukan ini maksudnya. Nah ini sekali lagi kata-kata Allah, firman Allah, afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Secara logika memang ini etika dakwah. Kan dakwah ini, amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan sesuatu yang gampang. Kan ini tenejak dengan, sementara fitrahnya manusia itu semuanya punya ego. Tapi egonya gengsi. Tenejak dengan apalagi kebetulan setetenya misalnya toaan, belean, pasti secara fitrah ini arak rasa sesat, arak rasa tersinggung. Nah karena itu Al-Quran mengajarkan kepada kita, bahkan hadis mengajarkan kepada kita, ini etika-etika yang perlu dijalankan. Nah, jadi termasuk etika yang paling utama jangan dilupakan, lamu memele nejak dengan ente dendek lupa diri ente bejulu, inilah yang disebut dengan uswah. Bagaimana mungkin ingin mengajak orang lain, dan bagaimana mungkin orang lain mau mendengar ide sendiri ndek tegawe kan tidak beretika. Enggak pantas Allah mengatakan kamu tidak berakal. Melente dengan berubah ide sendiri ndek mele berubah. Nah ini termasuk etika yang paling disorot oleh Al-Quran dan hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, nah ini juga menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan sesuatu yang sepele, berat. Cuma dendek pikir beratnya, nilainya itu yang kita lihat. Ingat kita mungkin kaitannya beramar ma'ruf nahi mungkar ini Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian itu umat Muhammad, umat yang terbaik yang dilahirkan di kolong langit ini. Kumbeknya orang Arab ini umat terbaik, arah dua ini diantaranya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah ini karena ada ajaran, ada perintah amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang membuat umat Muhammad itu sangat mulia. Jadi ibarat emas, sesuatu yang bernilai pasti tantangannya juga berat. Wah harganya mahal, lamun dah budaya emas nyimpen pun juga tidak main-main. Harus tersimpan rapi, harus tertolok dan berangkat semacam-macam lah. Nah berbeda barang-barang yang tidak punya harga, buang-buang teh. Nah jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu sangat bernilai dalam pandangan Allah. Karena itu tantangannya juga berat. Dendek kepikiran tantangannya doang, resikonya doang. Lihat nilai. Kalau kita mampu melakukan ini, jelas kita dikatakan oleh Allah khairu ummatin, umat yang terbaik. Nah, jadi ngajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran itu memang berat tantangannya. Nah, ada sebagian mengatakan jadi yang paling berat, bahkan yang lebih berat itu mencegah kemungkaran. Yang paling berat justru mengajak kepada kebaikan. Cuma resikonya yang lebih besar mencegah kemungkaran. Bukan lebih berat, namun lebih berat itu adalah amar ma'rufnya. Karena amar ma'ruf ini punya tidak saja berbekalkan ilmu, lewat teknik. Yang dalam Al-Quran, dalam banyak hadis, santar sinesorat itu adalah ngumbe teknik mengajak kepada kemungkaran, kepada kebaikan. Jadi bukan mencegah kemungkaran, namun mencegah kemungkaran enggak sekek kata Rasul. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi. Enggak teluino karena kaitannya barang resiko. Sekek syarat dalam mencegah kemungkaran, siapang mental, keberanian. Makanya ada kata-kata Rasulullah, fa illam yastati', lamu mereni, lamu megau, deme bau ne. Pilihan kedua, lamun deme bau, pilihan ketelu. Tapi kaitannya barang amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, pertama surna ilmu siapkan. Yang kedua teknik caranya. Yang penengenokannya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bahkan wajadilhum, berdebat. Berdebat kan butuh ilmu pendek, wah jelas. Banyak ayat, bahkan hadis Rasulullah, yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan, jangan persulit. Ini kan marokat sebenarnya
dengan sering tersinggung. Bagaimana kita memberikan kemudahan? Ada ilmunya. Bagaimana supaya dakwah ini tidak mempersulit? Ada ilmunya. Nah, jadi tidak main-main. Wabashiru wala tunaffiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan bikin orang lain lari. Ini juga sangat sulit, perlu ilmu. Nah, ini maaf ya, amar ma'ruf misalnya pengajian lah. Coba bandingan bareng konser, beduean. Di mana-mana, apalagi hari ini, jauh lebih laris konser, entertain, hiburan dibanding pengajian. Nah, ini salah satu bukti bahwa amar ma'ruf itu sulit. Yang pernah ajar itu teknik sedemikian lupa oleh Allah, oleh Rasulullah. Coba pengajian kadang 5, 10, coba hiburan ke. Dia perlu terundang, dia perlu terumuman. Padahal untuk bicara hadis dalam banyak riwayat segerenosan motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sinuntut ilmu ini. Jadi penuntut ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah loh. Dengan alim dibanding dengan ahli ibadah. Bandingannya marah barang umatku. Ini bandingannya dengan si berilmu barang ahli ibadah, bukan orang berilmu barang dengan sendiri ahli ibadah. Dengan si pegangannya bilang jalaino abid, ahli ibadah, lagu ilmu nak kurang. Dibandingkan dengan orang berilmu maksudnya rajin nuntut. Marah barang umatku. Itu salah satu motivasi Rasulullah. Lego tetap doang dia terdorong, tetap doang dia termotivasi. Ampo. Nah, ini menunjukkan sulitnya siaran amar ma'ruf ini. Nah, karena itu perlu teknik, perlu cara-cara, tidak cukup dengan ilmu. Nah, jadi ya mudah-mudahanlah dengan mendengar ayat-ayat Al-Quran ini, jadi dan hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita tetap termotivasi. Jadi menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, barang itu tetap termotivasi untuk ya salah satunya adalah mencari ilmu ini. Karena bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan amar ma'ruf nahi mungkar ini tanpa memiliki ilmu, bekal. Kata orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya bekal itu bagaimana dia mungkin bisa memberikan apa-apa? Itu dia terberkep yang berniat bersedekah, ya niat doang mungkin kata bersedekah sing kantong tendara. Faqidu syai' la yu'ti. Tidak punya apa-apa, bagaimana mungkin dia bisa memberikan apa-apa? Jadi lamun temele ya baguslah amar ma'ruf nahi mungkar, bekal begitu. Jadi dendek tepada malas mencari bekal, tepada saling ingatan. Jadi tiang, pakaling, jadi sesepuh-sesepuh dan kita semua. Jadi tepada saling. Nah, barang terpenting marino kata yang seperti ini sanksi ini. Jadi tidak ada di antara kita orang yang lengkap, si sempurna. Jadi satu yang kita saling harapkan, TPD saling doa ya. ATT tetap istiqomah, ATT tetap diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita sampaikan ini selalu mampu kita lakukan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yasma'. Na'udzubika min hadhihi al-arba'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.